semuanya, nama saya Sarana Zahira dengan NIM 2400581. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bank ASI. Pertama, Bank ASI ini merupakan salah satu lembaga yang menyediakan, mengumpulkan, membasterisasi ASI-ASI dari para ibu yang memiliki ASI berlebih dan dikumpulkan di satu tempat. Nah, si Bank ASI ini tuh biasanya dia disediakan untuk bayi-bayi yang memang membutuhkan, kayak misalkan bayi-bayi yang ada di tempat-tempat bencana, terkena bencana alam, bayi-bayi yang nggak bisa dapat ASI dari ibunya, terus juga bayi yang memang lahirnya prematur dan lain sebagainya, bayi-bayi yang memang membutuhkan. Nah, sistemnya Bank ASI ini tuh rata-rata biasanya dia memang tidak memberikan keterangan secara spesifik gitu tentang siapa yang menyumbangkan dan lain sebagainya, karena memang dikumpulkan di satu tempat gitu. Nah, dan Bank ASI ini tuh didirikan pertama kali di Brasil tahun 1943 dan juga sistemnya ini tuh jadi acuan para dunia untuk ikut bikin lembaga Bank ASI ini. Nah, lembaga Bank ASI ini sebenarnya kalau di Islam dan di Indonesia sendiri memang dilarang gitu. Maksudnya banyak ulama-ulama yang menentang. Kenapa? Karena memang yang pertama itu bakal nggak nyambung banget sama yang namanya nasab. Nah, kenapa? Karena di Islam itu kan kita tidak dilarang untuk menikah dengan saudara sepersusuan kita, sedangkan Bank ASI ini tuh kan memang tidak jelas ya, kayak misalkan ASI ABC itu dari siapa aja, karena sistemnya itu dicampur dan nanti takutnya karena kita nggak tahu itu ibunya siapa yang menyumbangkan, dan takutnya pas saat anak itu sudah dewasa dia ditakutkannya itu menikah dengan saudara sepersusuannya sendiri. Jadi masih banyak ulama yang memang mengharamkan adanya Bank ASI ini, dan di Indonesia sendiri pun memang sudah ada beberapa Bank ASI, cuman memang belum diresmikan secara kenegaraan lah, karena memang banyak ulama yang menentang. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam Islam yang terkandung dalam masalah Bank ASI ini. Yang pertama itu ada nasab dan keturunan. Dalam Islam, nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didonorkan pada hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Jadi, seorang anak akan mendapatkan nasab jikalau ada pernikahan yang sah antara ayah dan ibu mereka. Jikalau ada anak yang terlahir dan tidak berdasarkan perkawinan yang sah, maka nasab anak tersebut itu tidak kepada ayahnya, tetapi hanya kepada ibunya. Dan di dalam Islam ini ada anak yang terlahir dalam satu darah, perkawinan yang sah itu akan menjadi saudara. Tetapi dalam Islam juga ada saudara yang tidak dihasilkan dari perkawinan yang sama, tetapi hanya dengan meminum ASI dari orang yang sama. Jadi, jikalau ada anak yang terlahir dan dia tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya, tetapi dia itu akan mendapatkan ASI dari orang lain, maka dia dengan anak dari ibu susunya itu akan menjadi mahram, serta ibu susu dan nasab ke atasnya pun akan menjadi mahram baginya. Lalu pemberian ASI orang lain yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan informasi yang kurang jelas dapat membuat hubungan haram atau persaudaraan yang menjadi rancu. Oleh karena itu, kenapa Bank ASI ini banyak dipertimbangkan oleh para ulama? Karena data-data yang dikumpulkan dalam Bank ASI itu terkadang tidak secara detail dan jelas, dan itu yang membuat rancu nasab anak tersebut yang meminum ASI dari Bank ASI tersebut. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu tentang pernikahan, di mana di dalam pernikahan Islam tersebut beberapa aturan yang menjadi syarat sah, salah satunya yaitu calon suami dan istri bukan mahram. Sedangkan jikalau ada kasus anak yang meminum susu dari Bank ASI dan anak tersebut tidak mengetahui siapakah saudara susuannya, dan ketika dia sudah dewasa ternyata dia itu menikah dengan saudara susuannya sendiri, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah.
Karena itu, Bang ASI ini masih sangat banyak mudorotnya, terutama di dalam hal pernikahan jikalau anak itu sudah besar nantinya. Jadi, itulah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam dalam permasalahan Bang ASI. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu tentang alternatif penyelesaian dalam masalah ini dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Banyak para ulama yang beristihad tentang permasalahan Bang ASI ini, dan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk mengkonsumsi Bang ASI tersebut, tetapi dalam keadaan darurat di mana jikalau tidak ada orang yang bisa dimintai ASI dan dalam kondisi benar-benar darurat di mana bayi tersebut membutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Nah, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi ASI tersebut. Nah, sebaiknya dengan catatan mencari tahu kepada pihak Bang ASI tersebut terkait informasi seorang yang menyumbangkan bayi tersebut agar mengetahui nasab susuannya gitu. Nah, argumen itu diperkuat dari argumen ulama Yusuf Qaradawi. Jadi pada intinya ketika dalam keadaan darurat, maka mengkonsumsi Bang ASI tersebut diperbolehkan karena itu posisinya mengancam kepada nyawa si bayi tersebut kan, jadi otomatis diperbolehkan gitu. Tetapi kan sebaiknya kita tuh harus mencari terlebih dahulu informasi terkait ibunya siapa, itu lebih baik. Tetapi jika memang tidak ada, maka diperbolehkan dengan catatan memang hal itu ketika saat darurat dan bayi tersebut memang benar-benar membutuhkan, lalu tidak ada orang yang bisa di sistem Bang ASI itu cara mengolahnya itu dicampur dan disatukan sehingga memang terjadi ketidakjelasan informasi karena data-datanya itu memang tidak jelas begitu, dan hal itu tuh dikhawatirkan ketika si bayi meminum susu dari Bang ASI tersebut, lalu ketika kelak ia menjadi besar dan menikah dengan saudara sepersusuannya, karena memang sebelumnya itu tidak diketahui informasi mengenai ASI tersebut gitu. Dan selain dari masalah ketidakjelasan nasab, Bang ASI juga sebaiknya tidak diperkenankan karena memang ketika semua ASI itu dicampur, otomatis hal itu juga berpengaruh ke dalam kesehatan. Nah, hal itu dikhawatirkan pula ketika terdapat beberapa ibu yang menyusui itu memiliki penyakit dan lalu bisa menularkan ke si anak tersebut atau ke si bayi tersebut. Jadi kesimpulannya sudah terjelaskan bahwa hukum sepersusuan itu tuh haram, mengingat sistem Bang ASI itu cara mengolahnya itu dicampur dan disatukan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan informasi mengenai data penyumbang. Nah, dengan hal itu membuat ketidakjelasan nasab. Nah, jadi maka sebaiknya jika memang tidak dalam keadaan darurat, maka lebih baik menghindari penggunaan Bang ASI tersebut. Karena memang dikhawatirkan anak yang meminum susu tersebut itu menikahi dengan saudara sepersusuannya. Nah, tetapi jika memang dalam keadaan darurat dan mengalami keadaan yang sangat mendesak, itu menjadi pilihan alternatif terakhir mungkin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.